Kementerian Kesehatan telah membentuk tim kontrol studi untuk menyelidiki secara epidemiologi penyebab pasti dari gangguan ginjal akut yang terjadi pada lebih dari 300 anak di Indonesia. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kunjungannya ke redaksi Kompas di Jakarta, Jumat 4 November 2022. Penelitian untuk lengkapnya, kita sekarang sedang jalan dipimpin oleh Prof. Iwan Aryawan dari FKM UI. Ya, kita harapkan dalam 2 minggu sampai 4 minggu ke depan itu bisa selesai. Tapi untuk yang saya ingin pastikan ke teman-teman, jangan kemudian kita jadi kabur atau jadi ragu seakan-akan ada penyebab lain yang signifikan. Kita udah tes, tidak. Jangan sampai ragu bahwa obat-obatan ini yang merupakan faktor risiko paling besar. Ya, supaya publik juga tidak bingung. Terkait gangguan ginjal akut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, jika selama ini terdapat 5 asumsi para ahli termasuk cemaran etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG. Selain itu, kebijakan membatasi obat sirup untuk dikonsumsi terbukti menurunkan jumlah kasus serta pemberian obat fomepizol terbukti memperbaiki kondisi pasien. Jadi memang ahli-ahli itu sudah menyampaikan bahwa ada 5 penyebab AKI. 3 diantaranya itu uncontrollable atau sebenarnya bisa dikontrol atau bisa lihat. Satu adalah kelainan genetik, itu kan nggak bisa kita kontrol. Yang kedua adalah kehilangan darah yang sangat banyak, atau yang ketiga dehidrasi yang luar biasa banyak. Penyebab kedua sama penyebab ketiga harusnya bisa dilihat oleh sang ibu, ya, apakah anaknya itu mengalami dehidrasi yang luar biasa atau kehilangan darah luar biasa. Nah, ada 2 penyebab lain, yaitu toksikologi karena obat-obatan toksik atau patologi. Ini bisa bakteri, virus atau parasit. Ya. 2 ini yang sekarang sedang kita tes. Tapi untuk informasi teman-teman, kita tes patologi sudah kita lakukan penuh. Jadi kan ada yang bilang, Pak, ini bisa disebabkan leptospirosis bakteri. Kita udah tes di 34. Yang pertama leptospirosisnya 0%. Pak, ada virus. Kita udah tes, virus yang paling banyak yang ada di anak-anak ini adalah virus influenza. Tapi kan nggak mungkin virus influenza bisa turun ke ginjal, gitu ya. Jadi kita sampai sekarang kesimpulan kita adalah kecil sekali faktor resiko di luar obat-obatan. Ada, cuma sangat kecil. Resiko terbesar pasti dari obat-obatan. Apakah 100%? Mungkin enggak, tapi lainnya sangat kecil sekali. Buktinya kenapa? Buktinya begitu kita stop, langsung turun drastis. Bukti keduanya kita periksa di darahnya dan kencingnya anak-anak yang sakit, itu lebih dari 70% ada senyawa kimia berbahaya ini. Kita cek, bukti ketiga kita cek obat-obatnya ada juga bahan kimia ini yang harusnya tidak ada. Dan yang keempat, kita cek juga biopsi ginjalnya, sebagian besar ada dampak dari obatan ini, toksikologi ini. Kemudian yang terakhir, obatnya kan kita udah kasih fomepizol. Ini obat yang khusus kalau disebabkan oleh toksikologi, bukan oleh parasit. Buktinya langsung sembuh. Jadi itu yang membuat yakin bahwa faktor risiko yang paling besar sudah pasti ini obat-obat. Terdapat 8 obat yang teridentifikasi di Indonesia yang masuk dalam daftar obat terkontaminasi, yaitu Thermorex sirup hanya batch AUG 22A06, Flurin DMP sirup, Unibaby cough sirup, Unibaby demam paracetamol drops, Unibaby demam paracetamol sirup, paracetamol drops, paracetamol sirup min, dan sirup Vipcol. Merujuk pada data Kementerian Kesehatan per 3 November 2022, jumlah kasus gagal ginjal akut Indonesia sebanyak 323 orang. Jumlah ini terdiri dari 99 kasus sembuh, 34 kasus yang masih dirawat, dan 190 kematian.